Pengakuan mengejutkan datang dari jajaran Polri. Setelah Wakapolri mengakui bahwa institusinya kalah cepat dari Damkar dalam merespon aduan masyarakat. Pernyataan itu muncul dalam rapat bersama Komisi 3 DPR dan menjadi pemicu evaluasi besar-besaran terhadap pelayanan publik Polri. Ia menjelaskan bahwa standar waktu tanggap ideal harus berada di bawah 10 menit. Namun Polri masih berada di atas batas tersebut sehingga membuat masyarakat lebih memilih menghubungi Damkar, bahkan untuk persoalan yang tidak berhubungan dengan kebakaran. Situasi ini mendorong Polri memperbaiki sistem hotline 110 agar setiap laporan dapat ditangani jauh lebih cepat dan tidak lagi menimbulkan keluhan publik yang sudah lama berkembang. Upaya perbaikan dilanjutkan dengan perubahan nomenklatur dari SPKT menjadi Pamapta sebagai bentuk transformasi dari pelayanan administratif menuju fungsi operasional yang lebih sigap. Polri ingin memastikan setiap laporan tidak berhenti pada pencatatan, tapi langsung ditindaklanjuti di lapangan melalui personel yang lebih siap merespon. Melalui perubahan ini, Polri berharap bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat, terutama setelah kritik deras mengenai lambatnya respon layanan kepolisian. Institusi tersebut menegaskan bahwa mereka tidak anti kritik dan berkomitmen untuk terus memperbaiki diri demi menghadirkan pelayanan yang sesuai harapan publik. Dibilang SPKT dan laporan masyarakat lambatnya quick response time standar PBB itu di bawah 10 menit. Kami masih di atas 10 menit. Ini juga harus kami perbaiki. Kemudian optimalisasi pelayanan publik berbasis digital adalah 110. Ya, saat ini masyarakat lebih mudah melaporkan segala sesuatu ke Damkar karena Damkar quick response cepat. Nah, dengan perubahan optimalisasi 110, harapan kami setiap pengaduan masyarakat bisa direspon di bawah 10 menit. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Mestinya gaji Damkar itu lebih gede ya dari gaji polisi. Karena apa? Pertama, mereka cepat, terus tidak memungut biaya. Terus Damkar itu hal-hal yang sangat berbahaya pun dilakukan tanpa pamrih. Nah, mestinya negara itu lebih mengapresiasi Damkar. Cobalah gaji buat petugas Damkar itu dinaikin lah, kalau bisa lebih tinggi dari Papua. Setuju nggak netizen? Yani menurutku payamatamkom dan dari tahun lalu sekitar 2024 Kementerian nggak berani lapor polisi karena gue mikirnya kalau lapor polisi yang misalnya itu sekian uang. Ketika gue lapor polisi, takutnya adalah buat nyerahin bukti-buktinya, masalahnya nggak kelar, gue malah nambah masalah baru itu. Jadi gue nggak ngelapor. Sampai sekarang gue ingin melapor polisi. Mau nikahin sih, tapi semoga aja sebelum batas waktu pidananya atau perdatanya kepolisiannya udah membaik dan gue bisa melapor. Karena jujur gue ragu untuk lapor polisi karena gue takutnya gue yang korban malah gue yang nanti tambah dirugikan. Lah Bapak baru sadar kalau misalkan kita lapor ke Damkar lebih cepat, gratis pula daripada ngelapor ke kepolisian. Udah posisi lama, ruwet, dan juga nggak ada kepastian. Ambil contoh yang kejadian di Medan. Ada seorang bapak-bapak melindungi istrinya dari gangguan preman, entah begal. Karena posisi melakukan penyerangan, dia membela diri, membela istrinya yang lagi hamil besar. Karena satu orang tumbang, bapaknya langsung dijadikan tersangka, Pak. Nah, itu gimana tuh, Pak? Jadi, respect lah ke Wakapolri kalau misalnya Bapak bisa ngerti. Tapi jangan cuma ngerti, Pak, tapi dibenarkan lagi yang baik. Anda baru sadar Pak, bahwa masyarakat lebih percaya dari Damkar daripada polisi. Ya, info hangat lur. Wakapolri menyampaikan masyarakat lebih percaya kepada Damkar daripada institusi Polri. Iya, jawabnya iya. Kenapa? Kalau Damkar nggak pakai ribet, ibaratnya kucing kejegur got, telepon Damkar langsung datang nggak sampai 10 menit. Evakuasi orang sakit segala macamnya, telepon Damkar 5 menit sampai.
Damkar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat karena respon cepatnya tanpa embel-embel segala macamnya. Tapi kalau polisi melalui prosedur segala macamnya, laporan masih ditumpuk. Nunggu apa? Nih, selama ini masyarakat lapor kepada polisi tentang itu kehilangan ataupun apa, responnya apa? Coba bayangkan, yang baru kemarin yang terjadi di Sumatera, seorang laki-laki ngantarkan istrinya yang lagi hamil cari makanan di tengah jalan dibegal. Begitu dia menyelamatkan diri setelah membela diri dan membela istrinya, akhirnya si begal itu tumbang satu. Si lelaki yang membela diri malah ditangkap menjadi tersangka. Coba bayangkan, responsif masyarakat sekarang memang 90,9% lebih percaya kepada institusi damkar karena nggak pakai ribet, gerak cepat, bisa dipercaya tanpa biaya. Titik. Paham toh? Paham. Damkar no biaya, respon cepat. Sebelah wani piro. Bukan cuma respon lambat, Pak. Bukan cuma respon lambat. Apabila masyarakat mengadu, sangat-sangat sering mendapatkan perlakuan yang kurang baik dan kurang nyaman. Contohnya buat laporan tindakan kekerasan, pencurian dengan kekerasan, perampasan dengan kekerasan. Contohnya seperti saya, kejadian 26 Desember tahun 2024, buah saya dirampas dari depan mata saya, bukti video ada, bukti pemukulan ada, baju saya koyak. Saya melapor ke Polres, membawa surat-surat asli. Tadinya mau dibuat pasal pencurian, saya tidak terima. Terakhir saya keberatan dan mereka menyetujui pasal perampasan dengan kekerasan. Dan sampai saat ini pelaku itu masih berkeliaran. Surat lahan yang saya bawa itu punya orang tua saya, surat asli yang sudah balik nama. Para pelaku masih berkeliaran, laporan saya sudah buat, sudah diterima. Sampai saat ini belum ada tindakan. Jadi sangat banyak laporan masyarakat itu yang terabaikan, kurang responnya. Dari 100% responsif polisi itu hanya sekitar 15 atau 20%, Pak. Jadi sangat menurun kinerja Polri. Nggak tahu entah apa tujuan mereka itu mau jadi polisi. Kalau judulnya kami siap melayani Anda, tapi masyarakat itu sangat miris, sangat jarang mendapatkan perlakuan yang baik dari anggota-anggota Polri. Ketika kita mengadu, melaporkan sesuatu, tolonglah dikoreksi lagi bagian kepolisian. Kasihan masyarakat ini yang ada di kantor itu santai, kurang respon terhadap laporan masyarakat yang mengalami tindakan-tindakan kekerasan, pencurian. Jadi tolong diperbaiki kinerja Polri-nya, Pak ya. Saya berbicara dari masyarakat kecil yang merasa kecewa dengan pelayanan Polri. Karena laporan saya itu sudah jelas, barang bukti sudah jelas, video ada, bahkan baju saya yang koyak itu udah untuk jadi bukti di Polres. Sampai saat ini pelaku itu masih berkuar-kuar berkeliaran. Jadi tolong Pak, diperbaiki kinerja Polri-nya. Terima kasih.